Shalom, pagi bersama tudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan lembutkan hati kami dan sucikan hati kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami dan kami boleh menghargai akan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 28. Saya bagi dua bagian. Ayat 11 sampai ayat yang ke-18, ayat 19 sampai 28 besok. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 18, ayat 19 sampai ayat 28 besok. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan darah lembu jantan dan petikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ayat 19 sampai 28 besok. Kita lihat, dikatakan kalau imam besar manusia, dia masuk ruangan maha suci hanya satu tahun sekali, dengan membawa darah binatang. Tetapi Yesus sebagai imam besar yang sempurna, dia membawa darahnya sendiri, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan membawa darah domba dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kekalapasan yang kekal. Sebab jika darah lembu jantan dan darah lembu domba jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan
yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oh, imam besar manusia, ya, keturunan Harun hanya membawa darah binatang setiap tahun sekali. Tapi dia imam besar, dia membawa darahnya sendiri, darah Yesus sendiri, darah pribadi sendiri. Sebagaimana dikatakan pada ayat betapa lebihnya darah Kristus. Darah Yesus, darah yang sempurna. Kalau binatangnya dikorbankan darahnya, jadi sembelih ambil darahnya, binatang tidak bercacat. Tapi ada satu binatang yang sempurna, itu anak domba. Itu Yesus yang sempurna. Dia anak domba yang tidak bercacat. Ya. Tidak ada cacat, sampai Pilatus pesta nggak ada, harus nggak ada, dan pesta semua tidak ada salah. Dia korban yang sempurna. Maka kita patut bahagia, patut kita berterima kasih kepada Dia karena korbannya, karena cintanya yang besar. 3 pintu, ruang maha suci dan ruang maha suci terbuka. Dan kita bersyukur Dia bagikan jembatan atau pengantara yang sempurna. Hubungan Allah dengan manusia terputus karena Dia, Yesus, sebagai anak domba. Hubungan antara manusia dengan Allah menjadi dekat, sebab ada jembatan pengantara, itulah Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih buat pribadi Yesus yang telah berkorban buat saya dan saudara, keselamatan yang diberikan kepada kita setiap pribadi yang hargai akan pengorbanannya, menghargai akan darahnya yang suci, yang mulia, yang tidak cacat dan celah. Saudara yang sangat diberkati, saudara yang sangat mengalami kasih Tuhan yang besar, dan keselamatan yang diberikan buat saudara sebagai pentara, apa yang kebutuhan saudara, percayalah Dia pasti juga mencukupi kebutuhan saudara pada hari ini. Dia akan tolong saudara, Dia akan menyelesaikan masalah saudara, Dia akan buka jalan kalau saudara mati jalan bumi itu. Dia juga akan menyembuhkan kalau saudara sakit. Ingat darah Yesus, hanya setetes darah. Amin. Terima kasih Bapak buat firman, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang selamat. Apa yang jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan-lawan TNI Polri. Berikan hikmat yang dari surga, dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan istana yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.